Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih membahas KD 3.10 mengenai ruang lingkup dana kas kecil. Kita refresh kembali apa yang dimaksud dengan dana kas kecil. Ya, dana kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan ekonomis bila dibayar dengan, dan tidak ekonomis maksudnya bila dibayar dengan cek. Misalkan namanya aja udah dana kas kecil. Ya, kalau dana kas kecil itu berarti untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang kecil, misalkan bayar internet, kemudian bayar, misalkan kalau ada tamu kita beli snack box, ya kayak gitu. Nah, sekarang pembahasannya adalah kita akan mempersiapkan pengelolaan kas kecil. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk kita mengelola dana kas kecil ini, atau kas kecil itu juga disebut sebagai petty cash. Kalian kalau pernah tahu tuh di TU tuh ada tuh petty cash box. Ya, itu sebuah peti terbuat dari baja. Itu gunanya untuk menyimpan uang-uang receh lah. Uang yang langsung bisa dibayarkan secara cash, secara kontan. Karena karakteristiknya ini jumlahnya dibatasin. Ya, pengeluarannya dibatasin selama 1 bulan biasanya. Kalau kas kecil itu setiap bulan, pemegang kas kecilnya itu bukan bendahara ya, bendahara itu lain lagi. Bendahara itu bagian dari keuangan. Nah, kalau misalkan pemegang dana kas kecilnya itu ada lagi, namanya mungkin kasir bisa. Nah, itu untuk pengeluaran 1 bulan yang sifatnya rutin dikeluarkan, air, listrik. Nah, besarannya berapa? Besarannya tergantung dari kebutuhan sehari-hari atau biaya tidak terduga dari si perusahaan tersebut. Misalkan minimal itu adalah 5 juta, sudah minim. Ya, kalau misalkan maksimalnya sekitar 30 sampai 50 juta. Nah, kalau misalkan sudah 100 juta itu sudah harus pakai cek. Nah, kemudian di sini, nah ini kita bagian daripada dana kas kecil itu materi persiapan pengelolaan kas kecil. Sebelum sampai persiapannya, peralatan apa saja yang akan digunakan untuk mengelola kas kecil, alangkah baiknya kita akan melihat di sini pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana kas kecil. Fungsi kas, ya, fungsi kas. Pada pengelolaan dana kas kecil,
fungsi kas ini bertanggung jawab untuk mengisi cek, meminta otorisasi cek, serta meminta menyerahkan cek pada saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Jadi fungsi kas ini untuk memberikan cek kepada kasir dari si bendahara. Nah, bendahara inilah yang akan memberikan cek, kemudian menguangkannya, kemudian dimasukkan ke dalam dana kas kecil. Nah, yang kedua itu fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi memberikan tugasnya untuk memberikan tanggung jawab kepada pengelola kas kecil untuk melakukan pencatatan pengeluaran, transaksi, pengisian kembali dana kas kecil, dan pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi lain. Nah, fungsi akuntansi ini dia sebagai pencatat transaksi. Misalkan kalau untuk dibayarkan untuk membeli snack box karena hari itu ada tamu. Nah, itu dicatat berapa rupiah yang keluar pada hari itu. Ya minimal misalkan 25.000, tamunya ada 5, kan harus makan siang atau untuk rapat. Ya 25.000 dikali 5 sudah berapa? Ya, di situ 125. Nah, itu dicatat di dalam pengeluaran kas kecil. Kemudian ada fungsi pemegang dana. Memiliki tanggung jawab yang timbul dari adanya fungsi ini adalah melakukan penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dan pejabat tertunjuk dan permintaan pengisian kembali dana pada kas kecil. Jadi pemegang dana kas kecil itu punya tanggung jawabnya untuk mengelola dana kas kecil yang diberikan oleh bagian keuangan atau bendahara. Dia dikasih tanggung jawab itu. Ya, lanjut. Fungsi keperluan pembayaran tunai. Di sini maksudnya bertanggung jawab terhadap pemakaian dana kas kecil terhadap pembayaran secara tunai yang dilakukan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut kepada pemegang dana kas kecil. Nah, di sini perlu tanggung jawabnya. Karena nanti di situ akan ada form pengeluaran kas kecil. Setiap pengeluaran kas kecil, beli air galon, bayar PAM, bayar air, bayar listrik, beli amplop, kemudian beli apapun itu yang kecil, misalkan majalah, ya, itu harus dicatat sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagai pemegang kas kecil. Fungsi yang terakhir adalah fungsi pemeriksa intern. Bertanggung jawab terhadap perhitungan dana kas kecil atau cash count yang dilakukan secara periodik dan hasil penghitungannya harus cocok dengan
catatan kas. Kan ada pembukuannya, form untuk mencatat dana kas kecil. Nah, itu harus cocok dengan pengeluarannya. Artinya form yang keluar dengan yang dicatat itu harus cocok. Makanya ketika setiap pengeluaran itu harus ada yang namanya bond kontan. Harus adanya, kalau nggak ada bond harus pakai kwitansi. Ya, sering kan kita beli fotokopi aja. Fotokopi. Nanti kita minta disuruh nih sama guru, tolong fotokopiin ya, berapa lembar. Nanti minta bonnya ya. Nah, itu bonnya itu jangan sampai hilang. Karena harus dicatat di dalam form pengeluaran kas kecil. Ya, itu. Nah, lanjut. Nah, seorang kasir, pastinya pemegang kas kecil itu tadi Ibu jelaskan, pemegang kas kasir, kas dana kas kecil itu disebut sebagai kasir. Bagaimana kriteria seorang kasir kas kecil? Yang pertama, menguasai dasar-dasar akuntansi. Ya, dia harus tahu. Nah, kalian juga misalkan dari administrasi perkantoran juga harus, bisa juga menjadi kas kecil, menjadi kasir. Ya, karena kalian sudah tahu dari nanti kita akan belajar tentang jurnal dan sebagainya. Bagaimana cara mencatat jurnal. Ya, kalian udah ya waktu yang di kelas 11 kemarin. Bisa itu. Menguasai dasar-dasar akuntansi, kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan debit, kredit, laba, rugi dan sebagainya. Yang kedua, harus mampu menangani pembelian dalam jumlah kecil. Nah, ini maksudnya ini dia harus hafal dengan biasa yang dia dikeluarkan. Misalkan fotokopi harus cepat itu ngitungnya. 1 lembar harganya sekian. Ya, kalau bolak-balik misalkan 150 kali 10 lembar kali berapa buku, itu harus cepat ngitungnya. Kemudian kalau misalkan beli ATK, kan biasanya kita pengajuan dulu. Pengajuan ya, beli kertas 5 rim, spidol 1 pak. Nah, itu harus cepat bisa menangani pembelian. Misalkan saya mau makan siang, enaknya makan siang di mana ya? Oh iya, nanti saya pesankan deh yang ini, mau ada rapat nih 25 orang, lauknya ini nih. Nah, itu harus tahu kasir. Kemudian yang C, dapat bersikap konsisten. Artinya konsisten itu ajek, tetap, ya, tidak berubah-ubah. Ya, kemudian jujur, itu pasti setiap orang bekerja harus bisa jujur. Kenapa? Karena ini masalah uang. Karena dia diamanatkan untuk bisa memegang uang kas kecil. Uangnya bukan uang kita lagi kan, uang orang. Nah, kalau sudah amanah, artinya kalau misalkan kita dikasih amanah untuk memegang uang,
pengeluarannya sekian, kemudian yang diberikan sekian, apakah nanti seimbang, nanti dicocokkan dengan bon-bon tadi, kwitansi-kwitansi tadi. Jangan sampai kita melebihkan atau mengurangi dari pencatatan tersebut. Nanti kan nanti diperiksa oleh bendahara. Ya, itu lagian juga kita dosa kalau tidak jujur. Nah, yang terakhir adalah mampu kita bekerja di Excel, spreadsheet namanya ya. Tahu kan, kalian udah belajar membuat tabel-tabel di dalam Excel. Dan juga penghitungan-penghitungan sederhana di dalam Excel. Misalkan jumlah, nanti ini Ibu ada contohnya seperti ini ya. Terus seperti ini nanti dijumlah ini berapa, pakai rumus ini ya. Fx ini adalah rumus penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, kemudian pembagi dan sebagainya. Ini ada rumusnya. Oke, kembali lagi di sini. Ya, pokoknya itu kriteria kriteria minimal seorang kas kecil, kasir kas kecil. Lanjut. Nah, peralatan yang digunakan dalam pengelolaan kas kecil, yang pertama tentu saja ada uangnya, uang tunai. Tadi minimal berapa? 5 juta. Maksimalnya adalah 50 juta. Nah, lebih dari 50 juta itu harus memakai cek. Ya, tapi tidak 50 juta dimasukkan ke dalam petty cash, itu enggak. Tapi ada juga yang sedikit-sedikit. Ya. Enggak lah, tidak sampai 50 juta lah, di bawah 50 juta. Ya, uang tunai. Uang tunai itu kemarin yang disebut sebagai uang karta. Uang tunai itu lembaran, dibagi dua. Uang kartal itu adalah uang tunai berupa lembaran dan koin. Yang terkecil sekarang koinnya berapa? Masih ada ya yang 100 rupiah ya, yang terkecil uang koinnya. Kalau lembaran yang terkecil adalah uang lembar 1.000 rupiah, masih ada. Yang terbesar adalah yang 100.000. Itu uang kartal yang kalian pegang sehari-hari. Nah, yang kedua adalah kotak penyimpanan uang tunai atau disebut sebagai petty cash box. Ya, bisa berupa petty cash yang kecil, box yang kecil, atau bisa berupa yang petty cash yang besar. Tuh ya. Kemudian form isian pengeluaran kas kecil. Itu tadi kwitansi pembelian, nota bon kontan, dan lain-lain. Kwitansi tahu ya bentuknya kwitansi. Misal diserahkan kepada ya jumlah pembayaran untuk apa? Kalau tidak ada nota bon kontan. Nota bon kontan itu yang biasa kalian lihat kalau misalkan kalian ke tempat fotokopi disuruh minta bon kontan. Nah, kemudian di sini ada buku kas kecil. Ya, form ini yang tadi Ibu kasih tahu. Nah, ini form penggunaan kas kecil. Di sini ada formatnya seperti ini. Ya, salah satu formatnya seperti ini. Tanggal, nomor bukti, pengeluaran, kode perkiraan, jumlah saldo hari ini berapa. Ini setiap hari harus diisi. Ya, jumlah pengeluaran diganti cek. Tadi kan harus ceknya diuangkan terlebih dahulu. Sisa uang kas yang ada saat ini berapa. Nah, ini harus
tahu kode-kodenya ini, kode-kode perkiraannya tahu. Ya, perkiraan itu artinya apa saja, keperluan apa saja, nama-nama akun, ya. Transportasi, misalkan bayar ojek online, taksi online. Kemudian ATK. ATK itu apa aja sih? Kertas, spidol, konsumsi, misalkan tadi beli snack, beli nasi box, beli kopi dan sebagainya. Perlengkapan kantor, misalkan bangku, kemudian lukisan-lukisan, vas bunga, itu termasuk dalam perlengkapan kantor. Beli printer, scanner dan sebagainya. Ya, itu form atau bukti pengeluaran kas kecil. Kemudian tempatnya. Ya, tadi tempatnya bisa sebuah box, bisa juga atau lemari yang ada kuncinya, karena kita akan menyimpan uang. Itu hati-hati sekali menyimpannya. Ya, lanjut. Di sini. Oke, kita hapus dulu ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana awal kita pembentukan dana kas kecil. Yang pertama, ya kita harus persiapan dulu nih. Persiapan pencatatan dana kas kecil. Yang pertama, mengajukan permohonan kas kecil. Ya, nanti ada ini. Kita mengajukan berapa bulan, biasanya periodenya itu Ibu katakan tadi periodenya adalah 1 bulan. Dari awal bulan, misalkan dari tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret. Itu periode untuk mengajukan permohonan kas kecil. Nah, kita nanti mau pakai metode apa? Impres atau fluktuasi. Nah, pengajuannya harus punya form pengajuan kas kecil. Nah, kemudian kasir kas kecil mempersiapkan bukti serah terima dana kas kecil. Nanti Bu contohkan. Ini bukti serah terimanya. Ya, diserahkan oleh kasir kas kecil ini menyerahkan form ini kepada general kasir atau manajer kasir di bagian keuangan atau disebut sebagai bendahara. Sebutkan namanya. Sedangkan junior kasir atau disebut juga sebagai kasir. Kasir junior, kasir kas kecil. Jumlah uangnya berapa? Misalkan 5 juta, terbilangnya ditulis 5 juta rupiah. Nanti Ibu jelaskan cara pengisiannya. Nah, kemudian kasir kas kecil menyediakan form bukti penggunaan kas kecil ini nanti, ya, untuk diisi selama 1 bulan. Itu. Nah, kemudian kasir kas kecil membuka kotak uang kas kecil atau petty cash. Nah, setelah itu baru kas kecil siap digunakan sesuai keperluan. Ya. Oke. Nah, bagaimana tadi cara mengisinya? Nah, kita lihat di sini. Kan tadi sudah ya, bukti serah terima dana kas kecil. Diserahkan, misalkan di sini namanya bendaharanya namanya Sinta. Sinta bendaharanya. Nah, kemudian si kasirnya namanya sebut aja, yang kita kalau di sekolah namanya Teh Risa. Ya, itu sebagai kasir. Nah, ini periodenya. Ya, ini harus habis
dalam 1 bulan. Nah, gimana kalau misalkan 5 juta kurang? Nah, bisa nambahin lagi, minta ditambahkan untuk dana kas kecilnya. Nah, jumlahnya kita tulis rupiahnya di sini 5 juta. Ya, terbilang ditulis, kita tulis di sini 5 juta rupiah. Nah, ini saldonya minimal harus berapa, kemudian maksimalnya saldonya di sini 5 juta. Kita copy aja dari sini. Itu. Nah, dari sini setelah Sinta mengeluarkan uang sebesar 5 juta kepada Risa sebagai kasir. Nah, maksimal saldonya nggak mungkin ya 5 juta. Saldo itu sisa, artinya sisa saldonya harus 5 juta atau minimalnya itu misalkan bisa ditulis 3 juta dan sebagainya. Ini nanti diisi setelah kita dalam 1 bulan ini, 1 periode ini, selama 1 bulan ini ada saldonya berapa. Oke. Kemudian yang kedua persiapannya adalah pembentukan dana kas kecil. Dana kas kecil ditaksir sesuai kebutuhan untuk selama 1 bulan. Periodenya sekali lagi adalah 1 bulan. Minimal sebesar 5 juta. Maksimal di bawah 50 juta. Nah, setelah itu, setelah dana telah ditetapkan, bendahara akan menarik cek. Nah, kalau dari bendahara itu berupa cek, kemudian diuangkan. Setelah diuangkan sebesar 5 juta, baru diserahkan kepada pemegang kas kecil. Dalam hal ini adalah si kasir. Nah, bagian keuangan membuat bukti kas keluar itu 3 lembar. Ini 3 lembar. Nah, ini 3 lembar. Lembar 1 dan 3 untuk diserahkan kepada bendahara 1 dan lembar 3. Ya, bendahara itu lembar 1 dan lembar 3. Nah, lembar keduanya untuk arsip. Nah, ini setelah diuangkan kemudian dimasukkan ke dalam petty cash oleh si kasir. Oke. Nah, kita tadi sudah ya ditulis di sini. Kemudian penggunaan kas kecil gimana ini? Nah, tadi saldonya di sini ya. Ini misalkan tanggal 2/02 Maret ya 2020, nomor kita 515 itu kita harus hafal kodenya untuk memudahkan ya. Nomor buktinya dari si itu ya, apa namanya, pengeluaran kas kecilnya berapa, misalkan untuk transportasi taksi online.
kode perkiraannya tadi 515. Kemudian jumlahnya berapa? 25.000. Saldo tadi yang 5 juta dikurang 25.000. Nah, itu berapa? Masih sisa berapa? Ya, jumlah pengeluaran nanti. Kemudian, nah di sini. Ini harus dicatat setiap hari. Ini contoh. Ya, kemudian disusun oleh siapa namanya? Risa. Kemudian diperiksa oleh tadi bagian Shinta, karena yang mengeluarkan si Sinta. Ini disetujui oleh kepala pimpinan. Oke, ini nanti dijumlahkan transportasi jumlahnya selama 1 bulan itu misalkan dia mengeluarkan sebesar 350.000. ATK selama 1 bulan dia keluarkan 50.000. Konsumsi selama 1 bulan dia mengeluarkan 100.000. Perlengkapan kantor dia mengeluarkan sebesar 1 juta. Nah, di sini jumlahnya berapa? 1 juta ini harus ini ya, harus lurus ya. 100, 400, 500, 1.500.000. Jadi saldonya 1.500.000. Saldonya di sini kalau ini 5 juta berarti 3.500.000. Sisa uang kas yang ada pada saat ini adalah 3.500.000. Nah, kalau dalam sistem impres tetap, berarti karena tetap itu 5 juta, ya, saldo kas kecil yang akan datang juga tetap 3.500.000. Nah, pengisiannya 1.500.000. Apa yang sudah dikeluarkan? Di sini dikeluarkan 1.500.000 karena harus tetap 5 juta, saldonya sisa uang kas 3.500.000, maka saldo pengisian kembali bulan depan di bulan April itu sebesar 1.500.000. Oke, ngerti ya? Nanti kalau misalkan nggak ngerti bisa japri ke ibu. Itu saja dari ibu. Kemudian setelah ini kalian bisa mengerjakan tugasnya. Ya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan fungsi kas dan fungsi akuntansi? Tadi sudah ibu jelaskan. Ya, di sini sudah dijelaskan semuanya. Yang gambarlah contoh kwitansi dan bon nota kontan. Bisa ya. Kemarin juga kalian sudah kreatif itu menggambar uang kartal. Ya, kalian sudah kreatif, tidak usah lagi misalkan ngeprint, screenshot. Kalian bisa buat sendirilah gambarnya ya. Kerjakan ini buku tulis, buku OTK keuangan di kelas 12. Itu saja dari ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.